Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Belajar Matematika bersama Pak Imam. Di video sebelumnya sudah saya bahas Matematika Wajib kelas 10 bab 4, bagian pertama yaitu Sistem Persamaan Linier Kuadrat atau disingkat SPLK. Di bagian kedua ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan SPLK. Soal yang akan saya bahas ada 6 soal. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, ini soal yang ketiga, dan ini yang soal yang keempat. Untuk soal kelima dan keenam seperti ini. Oke, langsung aja kita mulai soal yang pertama. Diketahui sistem persamaan linier kuadrat. Ini yang persamaan bawah ini adalah yang linier, ini yang kuadrat. Jika sistem persamaan tersebut memiliki dua penyelesaian, maka nilai M yang memenuhi adalah titik-titik. Di video sebelumnya sudah saya bahas, apabila SPLK memiliki dua penyelesaian, maka grafik dari SPLK tersebut saling berpotongan di dua titik. Jadi titik yang merah ini ada dua, ini merupakan titik penyelesaian. Syaratnya apa? Kalau SPLK itu mempunyai dua penyelesaian, artinya dia berpotongan di dua titik, sehingga diskriminannya lebih besar dari 0. D-nya siapa? Ini adalah diskriminan dari persamaan kuadrat yang diperoleh dengan cara substitusi Y2 disubstitusi ke Y yang pertama, atau sebaliknya. Sehingga kita mulai dari proses substitusi persamaan linier ke persamaan kuadrat. Di sini persamaan kuadratnya kan 2x kuadrat plus 5x min 12. Y-nya ini kita ganti mx dikurangi 14. Sehingga Y-nya ini kalau diganti mx min 14, lalu kita pindah ruas ke kanan, mx min 14 menjadi min fx plus 14. Lalu kita sederhanakan, 5x dikurangi mx itu adalah 5 min mx, karena sama-sama variabelnya x. Untuk yang min 12 ini ditambah dengan 14 sehingga ketemu plus 2. Sehingga kita punya persamaan 2x kuadrat min 5 min m kurung ya, x ditambah 2. Nah, D lebih besar 0 ini adalah diskriminan dari persamaan kuadrat yang ini, hasil substitusi ini. Oke, syaratnya apa? Kalau SPL ini mempunyai dua penyelesaian, D-nya kan lebih besar dari 0. Sehingga kita cari D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Tinggal substitusi saja. ABC-nya ini A-nya 2, B-nya itu 5 min M, C-nya 2. Sehingga kita peroleh B kuadrat berarti 5 min M kurung kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. A-nya 2, C-nya 2. 5 min M kalau kita kuadratkan, ini adalah 25 dikurangi 10M ditambah M kuadrat. Min 4 kali 2 kali 2 berarti min 16. Tandanya lebih besar dari 0. Mengikuti syaratnya ini. Ini kalau kita sederhanakan berarti M kuadrat min 10M 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Sehingga kita punya pertidaksamaan kuadrat M kuadrat min 10M plus 9 lebih besar 0. Sekarang kita cari M-nya dengan cara kita buat sama dengan 0, atau kita mencari pembuat 0-nya. Berarti pertidaksamaan ini kita buat sama dengan 0, lalu kita faktorkan sampai ketemu M1, M2-nya. Di sini M-1, M-9 faktornya. Sehingga kita peroleh M yang pertama adalah 1 dan M yang kedua adalah 9. Ya, karena di sini pertidaksamaan, maka ingat konsep yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Kalau ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C, kalau tandanya lebih dari 0, maka penyelesaiannya adalah atau. Berarti X kurang dari X1 atau X lebih dari X2. Di mana X1 ini lebih kecil dari X2. Lalu syarat pentingnya di sini A-nya ini harus positif.
Berarti A di sini ini harus bernilai positif. Sehingga pertidaksamaan ini memenuhi bentuk yang ini. Ya, ini lebih besar 0. Di sini variabelnya X, kalau di sini variabelnya adalah M. Sehingga penyelesaian akhirnya itu adalah atau mengikuti bentuk yang ini. Berarti M-nya kurang dari 1 atau M lebih dari 9. Jadi jawabannya adalah C. M-nya yang memenuhi itu kurang dari 1 atau M lebih dari 9. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui sistem persamaan, ini yang kuadrat, ini yang linier, jika sistem persamaan tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Oke, konsepnya seperti ini. Ini yang kuadrat, parabolanya menghadap ke atas, karena A-nya ini positif. Lalu ini yang linier ya. Karena di sini ada keterangan di soal itu tidak mempunyai penyelesaian, berarti antara garis dengan parabola ini tidak saling berpotongan. Syaratnya apa kalau tidak berpotongan? Syaratnya adalah D-nya kurang dari 0. D-nya siapa? D hasil substitusi garis ke kurva. Sekarang kita cari proses substitusinya. Ini yang bentuk kuadratnya dari sini ya, atau dari sini. Nah, sekarang Y-nya ini mau kita ganti dari liniernya ini, bentuk liniernya. Cuma ini kita ubah dulu menjadi bentuk Y sama dengan. Ini kalau Y-nya pindah ke kanan kan menjadi Y, terus 3-nya ini pindah ke kiri kan jadi min 3. Berarti Y-nya sama dengan 2X min 3. Nah, 2X min 3 ini kita substitusi ke Y yang ini. Sehingga Y-nya ini kita ganti 2X min 3. Lalu luas kiri jadikan 0, ini kita pindah ruas menjadi min 2X plus 3. Kalau kita sederhanakan, variabel X di sini AX min 2X, berarti A min 2 dikurung X. 1 ditambah 3, 4. Sehingga kita punya persamaan X kuadrat ditambah kurung A min 2 X plus 4. Sekarang kita masukkan ke syarat ini. Karena tidak mempunyai penyelesaian, maka syaratnya D-nya kurang dari 0. Kita masukkan ke rumus D, B kuadrat dikurangi 4AC kurang dari 0. B-nya kita ganti, ingat ya, tanda untuk ABC itu pengambilannya dari sini. Berarti A itu yang di depannya E kuadrat ya. Lalu B-nya yang ini dan ini C. Ini tidak boleh terkecoh ya. A di sini tidak sama dengan A di sini ya. Ini A koefisien ya. Ini B ini juga koefisien. Berarti B-nya itu A-2. A-nya 1, tetapi bukan A yang ini. Oke, B-nya kita ganti A-2 di sini dikurangi 4. Nah, ini 4 AC. A di sini adalah A yang ini. 1 ya. C-nya adalah 4 ya. Berarti 4 kali 1 kali 4. Lalu A-2 ini kita kuadratkan, berarti A kuadrat min 4A plus 4. Hati-hati mengkuadratkan A-2 ya. Kalau ini tidak paham, boleh didistribusikan ya, kalikan satu-satu. Berarti A-2 dikalikan A-2. Nah, ini nanti kalau kita distribusikan ini, nah ini hasilnya pasti ini A kuadrat min 4A plus 4. Yang sering terjadi kekeliruan itu langsung A kuadrat min 2 dikuadratkan 4. Berarti A kuadrat plus 4, menjadi keliru. Jadi prosesnya seperti ini. Lalu yang ini min 4 kali 1 kali 4 itu min 16. Kalau kita sederhanakan berarti A kuadrat min 4A, 4 kurangi 16 itu min 12. Karena pertidaksamaan kita cari pembuat 0, berarti kita buat sama dengan 0, lalu kita faktorkan. Ini faktornya A plus 2 A min 6. Sehingga kita peroleh A yang pertama adalah min 2, A yang kedua adalah 6. Lalu kita ingat konsep ini, kalau bentuk kuadrat kurang dari 0, di mana A-nya itu positif, ya A di sini ini harus positif, maka penyelesaiannya adalah X-nya itu di antara X1 dan X2. Karena ini variabelnya A, berarti di sini A-nya antara min 2 dan 6. Ini sebagai penyelesaiannya.
Jadi A yang memenuhi antara min 2 dan 6. Jawabannya yang D. Soal yang ketiga, diketahui sistem persamaan ini linier, yang ini kuadrat. Sistem persamaan tersebut memiliki tepat satu penyelesaian. Tepat satu penyelesaian. Yang ditanya jumlah semua nilai M. Kalau tepat satu penyelesaian berarti antara parabola yang bentuk kuadrat dengan linier ini berarti saling bersinggungan atau berpotongan di satu titik. Ya, syaratnya apa? Kalau bersinggungan ya atau mempunyai tepat satu penyelesaian, yang merah ini adalah titik penyelesaiannya hanya satu. Syaratnya adalah D-nya sama dengan 0. Berarti prosesnya sama dengan soal sebelumnya, kita substitusi. Nah, Y-nya ini kita ganti min mx plus n. Lalu yang x plus 4 ini kita kuadratkan menjadi ini. Lalu ini pindah ke kanan, berarti min mx menjadi plus, n-nya jadi min n. Lalu kita sederhanakan, mx ditambah ini 8x ditambah mx itu berarti m plus 8 kurung x, 16 kurangi n. Nah ini, jadi kita punya persamaan ini. Lalu karena ini tepat mempunyai satu penyelesaian, berarti syaratnya D sama dengan 0. Rumusnya D, B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Lalu ABC-nya pengambilannya juga sama, ini sebagai A, berarti ini 1 A-nya. Lalu ini B, dan ini yang C. Kita substitusi ke sini, B-nya M plus 8 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1 dari sini, C-nya 16 min N. M plus 8 kuadrat, kita kuadratkan berarti M kuadrat plus 16M plus 64. Lalu yang belakang ini min 4 kali 1, itu kan min 4, berarti langsung aja min 4 kali 16 berarti min 64, min 4 kali min N berarti 4N. Kita sederhanakan lagi, berarti M kuadrat plus 16M, 64 kurangi 64, ini habis. Ini habis, berarti tinggal 4N. Tandanya sama dengan 0, mengikuti syarat ini. Lalu ini kita, nah ini tidak perlu kita faktorkan, ya. Jadi karena kita tidak mencari nilai M. Yang ditanyakan di sini adalah jumlah semua nilai M. Ini M-nya pasti ada 2 ya. Pasti ada 2, yaitu M1 dan M2. Dan sama M-nya karena mempunyai satu penyelesaian di sini. Berarti M1 sama dengan M2. Ya, jumlah semua nilai M bagaimana? Ingat ya, di konsep persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C dengan 0. Ya, akar-akarnya biasanya kan kalau kita faktorkan itu kan ketemu X1 dan X2. Nah, kita punya rumus, mengingat kembali ya, ini kalau ada X1 ditambah X2 itu rumusnya sama dengan min B per A. Kalau hasil perkaliannya X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Nah, di sini kan yang ditanyakan jumlah semua nilai M. Ya, berarti kan M1 ditambah M2. Berarti ngikuti yang ini ya. Nah, kalau di sini kan X karena variabelnya X. Karena di sini variabelnya M, berarti X1 tambah X2 itu sama saja dengan M1 ditambah M2. Rumusnya adalah min B per A, mengikuti ini. Ya. Min B per A-nya berarti, nah ini berarti A-nya 1, B-nya 16, ya ini B, ini yang C. Kita tidak butuh nilai C karena yang ditanya min B per A. Ya. B-nya 16 berarti min 16 per A-nya 1 ya. Min 16 per 1 hasilnya min 16. Jawabannya berarti yang C. Untuk soal yang keempat, diketahui sistem persamaan berikut. Jika titik min 1, min 5 merupakan satu-satunya solusi dari sistem persamaan tersebut, maka nilai A plus B sama dengan titik-titik. Oke, di soal itu ada keterangan bahwa min 1, min 5 ini merupakan satu-satunya solusi. Artinya apa? Artinya SPLK ini hanya memiliki satu solusi. Jadi kalau kita gambarkan antara parabola dengan garis saling bersinggungan. Nah, titik singgungnya ini merupakan solusi atau titik penyelesaian dari SPLK-nya ini. Jadi min 1, min 5 ini merupakan satu-satunya solusi dari SPLK ini.
Nah, sekarang bagaimana untuk mencari nilai A dan B? Caranya adalah titik min 1, min 5, karena ini dilalui oleh garis dan kurva, maka bisa disubstitusi ke persamaan garis maupun persamaan parabolanya. Nah, min 1, min 5 sekarang kita substitusikan aja ke persamaan yang parabola ini, yang kuadratnya. Sehingga kita peroleh Y-nya kita ganti negatif 5, X-nya kita ganti min 1. Kita peroleh 4 kali min 1 kuadrat adalah 1, berarti hasilnya 4. A kali min 1 berarti min A plus B. Lalu kita pindah ruas, min A plus B menjadi A min B ke kiri, min 5-nya pindah ke kanan jadi plus, sehingga kita peroleh A min B sama dengan 9. Lalu untuk selanjutnya, untuk mencari nilai D-nya ini, kita substitusi persamaan yang 2x min 3 ini, kita substitusi ke Y di sini. Jadi Y-nya kita ganti 2x min 3 dari sini. Ruas kiri kita jadikan 0, 2x min 3 pindah ke kanan berarti min 2x plus 3. AX dikurangi 2x berarti kita peroleh A min 2x kurung B ditambah 3. Karena di sini hanya memiliki satu solusi, maka syaratnya D-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus D, B kuadrat min 4AC. Ini A-nya berarti 4, ini sebagai A. Seperti di soal sebelumnya, beda dengan A yang ini ya. Ini A persamaan kuadratnya adalah 4, A min 2 ini sebagai B, sedangkan B plus 3 itu sebagai C ya. ABC-nya ini kita substitusi ke sini. B-nya kita ganti A min 2 kuadrat 4, A-nya ini 4, C-nya B plus 3. A min 2 kita kuadratkan, kita peroleh A kuadrat min 4A plus 4. Min 4 kali 4 berarti min 16. Ini kita distribusikan ya. Ini min 16, kalau dikalikan B berarti min 16B. Min 16 kali 3 itu min 48. Kita sederhanakan. 4 dikurangi 48 berarti min 44. Yang lain ini tetap. Nah, sekarang kita akan mencari A. Caranya bagaimana? B-nya ini kita ganti. Kita ganti dari sini. Nah, ini kalau saya ubah dalam bentuk B sama dengan, berarti ini kalau pindah ke kanan, min B kan menjadi B. Nah, 9-nya menjadi min 9. Berarti A min 9 sama dengan B. Jadi B-nya yang di sini ini kita ganti A min 9. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita distribusikan, min 16A, min 16 kali min 9. Kita peroleh ini. Min 16A, min 16 kali min 9 itu adalah plus 144. 144 dikurangi 44 berarti 100. Min 4A, min 16A itu berarti min 20A. Nah, sekarang kita cari A-nya dengan cara faktor ya. Kalau kita faktorkan berarti A min 10, A min 10. Kita peroleh, karena ini A-nya ini sama-sama min 10, berarti A-nya kita peroleh hasilnya 10. Nah, sekarang kalau A-nya ini sudah ketemu, sekarang tugas kita adalah mencari nilai B. Caranya bagaimana? Ya, kita substitusi ke sini. B-nya kan A min 9 di sini. Ya, kalau A-nya kita ganti 10 berarti, nah ini kita substitusi ke sana, berarti B-nya 10 kurangi 9 ketemu 1. Sehingga karena di soal ini yang ditanyakan A plus B, maka A plus B-nya adalah 10 ditambah 1 sama dengan 11. Berarti jawabannya yang D. Soal yang kelima, di sini masih SPLK, di sini diketahui ini yang persamaan linier, ini yang persamaan kuadrat, ini yang persamaan linier. Jika sistem persamaan tersebut mempunyai penyelesaian 1,1 dan X0, Y0, maka X0 ditambah Y0 sama dengan titik-titiknya. Jadi penyelesaiannya ada dua di sini, 1,1 dan X0, Y0. Kalau kita gambarkan seperti ini. Misalkan 1,1 ini penyelesaian yang pertama, X0, Y0 ini penyelesaian yang kedua, ya. Berarti ini kita substitusi dulu. 1,1
1,1 ini kan titiknya ini kan dilalui oleh Y1 maupun Y2, sehingga 1,1 ini bisa disubstitusi ke kedua persamaan ini ya. Kita substitusi dulu ke Bx min A. Y-nya kita ganti 1, X-nya kita ganti 1. Berarti kita peroleh B min A sama dengan 1. Kalau saya pindah ke kiri, berarti min A jadi A, B-nya jadi min B. Berarti A min B dengan min 1. Ini persamaan yang pertama. Lalu 1,1 ini juga bisa kita substitusi ke persamaan yang kuadrat ini. Sehingga kita peroleh Y-nya ganti 1, X-nya ini kita ganti 1, berarti menjadi A plus B plus A min 2B. A tambah A berarti 2A, B kurangi 2B itu adalah min B. Nah, sekarang persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi agar diperoleh nilai A dan B. Ini kalau kita eliminasi, nah, karena min B-nya ini sudah sama, tinggal mengurangi saja. Sehingga 2A kurangi A sama dengan A. 1 dikurangi min 1 adalah 2. A-nya diperoleh 2. Lalu A sama dengan 2 kita substitusi ke salah satu ya. Di sini kita substitusi ke A min B sama dengan min 1. Kalau A-nya akan diganti 2, maka B-nya kita peroleh 2 ditambah 1 berarti 3 ya. Nah, ini min 1 ini pindah ke kiri, B-nya pindah ke kanan. Berarti kita peroleh B-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kalau A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, SPL-nya ya, SPLK-nya ini kita sederhanakan, berarti A dan B-nya ini kita ganti ya. Sehingga kita peroleh ini. A-nya ganti 2, B-nya ganti 3 di sini. Berarti ini 2x kuadrat plus 2x, yang ini 2 dikurangi 2 kali 3 ya. Sehingga ketemu 4. Min 4 di sini. Bx min A, B-nya kan 3, berarti ini 3x min 2 ini. Jadi SPLK-nya ini yang ini menjadi ini sekarang. Nah, sekarang tugas kita substitusi ya. Berarti Y-nya ini saya ganti 3x min 2 ini. Lalu saya pindah ke kanan, 3x min 2 menjadi min 3x plus 2. Nah, ini 3x dikurangi 3x kan habis ini. Ini habis. Min 4 kurangi min 4 tambah 2 itu adalah min 2 ya. Berarti kita peroleh ini. Lalu kedua ruas kalau dibagi 2, maka nah ini kalau dibagi 2 kan berarti x kuadrat min 1. Sehingga kalau kita faktorkan, faktor x kuadrat min 1 adalah x plus 1 x min 1. Sehingga kita peroleh x yang pertama min 1, x yang kedua adalah 1. Nah, di soal ini kan sudah diketahui penyelesaiannya ini. Penyelesaiannya hanya 1 nih. Ada 2 cuma yang diketahui salah satu ya. Di sini x-nya kan 1, berarti memenuhi yang ini. Sehingga X1 ini adalah X0. Berarti ini bisa dianggap sebagai X0 yang ini. Yang ini ya. Berarti X0-nya adalah min 1 ini ya. Sehingga kalau X0-nya ini min 1, kalau kita substitusi ke sini 3x min 2, kita peroleh Y0. Berarti 3 kali X0-nya min 1, 3 min 1 kali min 1 kan min 3. Min 3 min 2 berarti min 5. Jadi titik penyelesaian yang lain selain 1,1 itu adalah X0, Y0 ketemu min 1, Y0-nya ketemu min 5. Nah, sekarang kalau ditanyakan X0 tambah Y0 sama aja min 1 tambah min 5. Berarti hasilnya min 6. Nah, soal yang terakhir di sini ada SPLK juga memiliki penyelesaian di titik X1, Y1 dan X2, Y2. Berarti SPLK-nya ini punya 2 penyelesaian, berarti berpotongan di 2 titik. Nah, berarti kita substitusi dulu, ya. Nah, di soal ini ada keterangan titik A, min 6 itu dilalui oleh parabola ini, persamaan kuadratnya. Berarti titik A, min 6 kita substitusi ke sini ya. Nah, ini. Jadi Y-nya kita ganti min 6, X-nya kita ganti A ya. Berarti A kuadrat plus 5A. Pindah ruas min 6 jadi plus 6. Nah, kita peroleh ini kalau kita faktorkan X plus 3, A plus 3, A plus 2. Berarti kita peroleh A-nya min 3 dan atau min 2 ya. Nah, kalau A-nya sudah ketemu, maka SPLK-nya ini bisa diubah. Berarti ini A-nya ini bisa diganti min 3, bisa diganti min 2. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Ada 2 kemungkinan SPLK. Nah, sekarang seperti biasa kita substitusi ya.
Linearnya ini 8x min 3 kita substitusi ke sini. Ya, kita selesaikan yang ini dulu ya. Y-nya kita ganti 8x min 3 ini. Nah, ini lalu kita pindah ke kanan, berarti min 8x plus 3. Ya, min 5x dikurangi 8x berarti min 3x plus 3. Nah, di soal ini kan ditanyakan x1 kali x2 ya. Kita punya konsep ini, kalau x1 kali x2 kan C per A. Berarti di sini C per A-nya adalah 3 dibagi 1 sama dengan 3. Tapi tidak ada di sini jawabannya ya. Sehingga kita perlu persamaan SPLK yang kedua ini ya. Caranya sama, ini kita substitusi 8x min 2 kita substitusi ke Y. Kita peroleh ini pindah ke kanan berarti min 8x plus 2. 5x kurangi 8x berarti min 3x plus 2. Nah, ini kalau kita cari x1 kali x2 rumusnya adalah C per A. Berarti C-nya adalah 2, A-nya 1. Berarti 2 per 1 sama dengan 2. Sehingga x1 kali x2-nya ada 2 jawaban, yaitu 3 atau 2. Tetapi yang ada di pilihan itu adalah 2. Sehingga jawabannya yang E. Oke, demikian pembahasan untuk soal-soal SPLK atau sistem persamaan linear dan kuadrat. Untuk video selanjutnya akan saya bahas SPKK, yaitu sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Saksikan terus di channel YouTube saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.